Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Bapak Ibu semuanya ya? Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, ucapan rasa syukur senantiasa selalu kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang memberikan kita banyak sekali kenikmatan sehingga pada malam hari yang berbahagia ini, Bapak Ibu berbahagia sekarang? Jangan bohong ya Bapak Ibu. Semoga harapannya bahagia selalu pada waktu malam hari yang berbahagia ini, dan di tempat yang insya Allah pasti Allah muliakan ini. Allah masih berikan kita banyak sekali nikmat, termasuk nikmat iman, nikmat Islam, nikmat indahnya Al-Quran, nikmat sehat, nikmat sempat, dan banyak sekali nikmat-nikmat yang pada hakikatnya sampai detik ini masih belum bisa kita hitung satu persatu nikmat, dan tidak akan pernah bisa kita menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua kalinya, salawat bertangkaikan salam semoga senantiasa selalu tercurah kepada manusia paling mulia sepanjang masa, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati dan kami taatini, terlebih khusus pimpinan Ranting Wonosobo Timur beserta takmir Masjid An-Nur Seruni, yang semoga juga Allah selalu melindungi dan Allah muliakan. Jemaah dirahmati oleh Allah, setelah Ramadan sudah berlalu, kita memasuki bulan Syawal. Syawal kita disibukkan dengan apa Bapak Ibu? Halal bihalal. Hari pertama kita melaksanakan sholat Id. Hari kedua mulai halal bihalal keluarga. Hari ketiga masih halal bihalal keluarga. Hari keempat, kelima masih keluarga. Seterusnya apa lagi Bapak Ibu? Kampung, apalagi paguyuban, majelis taklim, semuanya mengadakan halal bihalal. Tetapi pertanyaan kami, apakah halal bihalal yang sudah Bapak Ibu lalui selama 1 bulan kemarin, apakah sudah memberikan dampak yang besar untuk kehidupan Bapak Ibu sekalian? Apakah yang tadinya memiliki rasa benci, tadi kemarin nih aku benci banget sama orang ini, apakah sekarang masih benci? Atau karena halal bihalal sudah selesai semua permasalahannya? Apakah sudah saling memaafkan antara satu dengan yang lainnya? Masih ada yang memiliki dendam Ibu? Bapak masih ada yang memiliki benci sama tetangganya misalnya? Tidak ya, jangan sampai. Karena harusnya bulan Syawal itu adalah bulan di mana ketika peningkatan takwa kita di hadapan Allah, termasuk dalam perilaku-perilaku yang kita lakukan dalam keseharian, itu juga harus kita munculkan yang baik-baiknya. Karena Allah sudah memberikan kita kekuatan di bulan suci Ramadan. Tak lupa Allah juga mengingatkan kita kembali untuk meningkatkan takwa kita di bulan Syawal. Sehingga Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah kalian yang berusaha mensucikan dirinya. Siapakah orang yang mensucikan dirinya? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dia ketika mendekatkan diri kepada Allah, maka dia disebut sebagai orang yang berusaha mensucikan diri. Sedangkan Allah itu sangat mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya. Inna Allah yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin.
mencintai hamba-hamba yang mau untuk mensucikan dirinya dengan cara mendekatkan diri kepada Allah, bukan justru menjauh. Karena kalau cuma ingin menjauh, orang-orang terdahulu itu Masya Allah, subhanallah yang luar biasa jemaah. Orang jahiliyah terdahulu itu lebih pandai daripada kita. Kalau kita ingin berlomba-lomba jauh-jauhan dari Allah, kita gak akan pernah menang dari orang jahiliyah. Tapi jemaah dirahmati oleh Allah, tugas kita sebagai hamba di muka bumi ini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sebagaimana orang-orang terdahulu jemaah, tadi ayat yang kita baca, Al-Quran surah Al-A'raf menceritakan tentang apa? Ada sapi yang disembah, dijadikan sebagai sesembahan, yang dimana asal muasal dari seseorang menyembah patung, menyembah berhala, itu ada pada masa kaumnya Nabi Hud alaihi salam. Cerita ini Allah kisahkan dalam Al-Quran surah Al-Haqqah, surah Al-A'raf juga Allah ceritakan ayat yang dimana Allah itu memberikan gambaran bagaimana dahsyatnya ketika Allah mengazab suatu kaum. Bayangkan jemaah, kaum Ad itu adalah kaumnya Nabi Hud alaihi salam. Kaum Ad itu keturunannya Nabi Nuh alaihi salam. Jadi Nabi Nuh itu punya 5 orang anak jemaah. Nabi Nuh punya 5 orang anak. Satu meninggal ketika sebelum badai banjir itu datang. Dan yang 4 inilah jemaah yang sampai dakwah Nabi Nuh alaihi salam itu berjalan. Yang pertama itu namanya Ham. Yang kedua namanya Sam. Yang ketiga namanya Yafet. Yang keempat namanya Yam. Nah, yang ini jemaah dalam bahasa Bani Israil kita kenal sebagai nama Kan'an. Ya, Kan'an ini adalah yang dimana durhaka kepada Nabi Nuh ketika diajak untuk ayo lo anakku, ayo kita ini nanti ada azab Allah, mari anakku kita naik ke kapal. Tapi apa? Ya bohong, gak mungkin. Nah, disinilah Kan'an meninggal dunia. Nah, sampai saat ini jemaah yang meneruskan keturunan itu adalah 3 anak Nabi Nuh ini. Yang pertama Sam, Ham, dan Yafet. Nah, jemaah sebelum kami masuk ke dalam materi, kita melihat dulu latar belakang dari kaum Ad ini jemaah. Jadi Ham, kita awal dari Ham. Ham itu adalah nenek moyangnya orang Mesir, suku Kipti. Itu Ham. Orang Mesir, orang Sudan, orang Maroko, itu asal muasalnya itu dari Ham, keturunannya Ham. Sedangkan ada orang-orang berkulit putih, kemudian bangsa Sapaliban seperti Rusia, ada Cina, ada Jepang, itu semua adalah keturunannya Yafet. Dan Ya'juj dan Ma'juj yang akan datang di akhir zaman itu adalah keturunannya Yafet. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah, yang meneruskan perjuangan Nabi Nuh ini adalah dari keturunan Nabi Nuh, yaitu Sam bin Nuh alaihi salam. Nah, jadi bisa bertanya ini, Bapak Ibu kira-kira keturunan dari siapa? Kira-kira dari siapa Bapak Ibu? Dari Ham, Sam, atau Yafet? Oh, aku putih banget, Ustaz, aku Yafet ini kayaknya. Belum tentu Bapak Ibu ya. Jadi jemaah yang dirahmati oleh Allah, 3 putra Nabi Nuh inilah yang melanjutkan keturunan yang tadinya cuma sebagian banget, kecil sekali, sekarang udah bermiliar-miliar manusia yang ada di muka bumi. Nah, dari keturunan Sam bin Nuh alaihi salam inilah muncul keturunan namanya Iram. Disebutkan dalam surah Al-Fajr, Iram adatil imad allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Nah,
dari Iram inilah muncul yang namanya kaum Ad. Jadi kaum Ad ini munculnya dari keturunan Nabi Nuh, dari Sam bin Nuh alaihi salam. Ketika itu jemaah yang dirahmati oleh Allah, kaum Ad itu adalah Allah jelaskan dalam Al-Quran sebagai kaum yang tak terkalahkan, kaum yang paling kuat. Bahkan Allah memuji, kalian adalah kaum terkuat yang tak terkalahkan. Saking dipujinya oleh Allah, mereka lupa bahwasanya yang menciptakan Allah, Tuhan yang berhak disembah adalah Allah. Kemudian mereka setelah diberikan kekuatan oleh Allah, pertaniannya suburnya luar biasa. Kemudian apalagi ternaknya juga banyak sekali. Mereka pada subur semuanya jamaah. Dan dengan kekuatan yang mereka miliki, kalau jamaah punya rezeki dan kok mampir ke Hadramaut di Yaman, itu ada di antara Yaman dan Oman, itu adalah situs sejarah yang sampai sekarang diakui UNESCO sebagai peninggalan sejarah kebudayaan dunia. Apa itu jemaah? Pahatan atau ukiran gunung yang dimana itu adalah bentuk ukiran kaum Ad. Jadi kalau jemaah melihat sekarang kok ada gedung-gedung tinggi, ada istana negara, kok ada tiang-tiang yang besar bulat-bulat itu, atau mungkin jemaah melihat kejaksaan di daerah Ngasinan itu arsitekturnya itu adalah arsitektur orang-orang kaum Ad jemaah. Mereka dengan dahsyat yang luar biasa. Bayangkan gunung diukir. Coba Bapak punya rencana satu kampung, ayo warga Seruni kita mengukir Gunung Sindoro. Kira-kira gimana jemaah? Apakah mampu atau tidak? Gunung diukir, bayangkan jadi suatu bangunan. Allah sudah jelaskan kalian tidak mampu, yang mampu hanya kaum Ad, karena kaum terkuat, kaum Ad. Kaum Ad ini Allah ceritakan bahwasanya besarnya orang-orang kaum Ad ini kalau dibandingkan kita yang sekarang ini jemaah, besarnya kita itu seperti satu kepalanya kaum Ad aja jemaah. Jadi orangnya itu besar-besar. Karena orang-orang dulu kan dalam sejarah dikatakan Nabi Adam aja besarnya luar biasa, keturunannya Nabi Nuh besarnya luar biasa. Nah sampai di kaum Ad ini pun besar. Makanya kalau Allah sebutkan kalian kaum terkuat yang tak terkalahkan. Tetapi dengan banyaknya kekuatan, dengan banyaknya kelebihan yang dimiliki oleh kaum Ad, mereka sombongnya luar biasa, angkuhnya luar biasa. Dengan keangkuhan yang mereka miliki sampai mereka membuat 3 patung jemaah. Aku bisa buat gunung, yaudahlah kita buat patung aja lah. Gimana caranya? Bukan patung biawak yang jelas ya Bapak Ibu, tapi patung yang dimana patung ini merupakan patung yang sangat besar. Dan ada 3 patung jemaah. Patung ini dinamai yang pertama Soda, yang kedua Thamud, yang ketiga itu adalah Habbah. Nah, patung Samud inilah yang nanti ketika kaum Samud datang, mereka akan menyembah patung ini jemaah dirahmati oleh Allah. Nah, ketika itu kaum Ad sombongnya luar biasa. Nabi Hud diperintahkan oleh Allah, Hud, sesungguhnya kaum Ad sudah melampaui batas. Ingatkan kepada mereka atas azabku yang sangat pedih. Diingatkanlah oleh Nabi Hud datang kepada kaumnya. Hei kaum Ad, kamu tuh jangan sombong. Ini semua atas kehendak Allah. Ini pertanian subur ini karena Allah. Kalian diberikan kekuatan untuk memahat gunung-gunung itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo kembali kepada Allah, sembahlah Allah kembali. Tapi apa kata kaum Ad? Kaum Ad mengatakan, hai Hud, kamu udah gila ya? Masa kami suruh menyembah? Ini aja udah tradisi dari nenek moyang kami dan kayak gini. Dan asal muasal berhala itu ternyata dari kaum Ad ini jemaah. Mereka menyembah berhala. Kemudian Nabi Hud mengatakan, apa kalian yakin patung-patung yang kalian sembah bisa memberikan apa yang kalian inginkan? Sedangkan patung-patung yang kalian buat aja mereka tidak bisa ngapa-ngapain, bergerak aja mereka nggak bisa. Sedangkan Allah yang menciptakan kita semua, yang memberikan kehidupan untuk kita, wahai kaum Ad,
Kamu bohong, kamu itu nggak sesuai dengan adat kami, wahai Hud. Kalau kamu benar, coba datangkan azab sekarang juga. Bayangkan, azab ditantang jemaah. Kalau jemaah sampai seperti itu, naudzubillah, jangan sampai ada kaum ini, kaum A menantang. Coba kalau sekarang kamu adalah orang yang benar, ayo datangkan azab sekarang juga. Tunjukkan kepada kami jika kamu memang orang yang benar. Ternyata setelah mereka berkata seperti itu, jemaah, Nabi Hud, ingatlah wahai kaumku, sesungguhnya ini akan datang azab Allah selama 3 tahun berturut-turut. Akhirnya kekeringan mulai melanda ketika itu, jemaah. Tidak datang hujan, sumur tidak mengalir, tumbuhan tidak tumbuh, hewan-hewan pada mati semuanya. Bayangkan, kita mati keran kita aja mati, nggak mengalirkan air 3 hari aja, gimana Bapak Ibu? Kira-kira mungkin misalnya PDAM mengingatkan besok 2 hari PDAM akan lumpuh total se-Kabupaten Wonosobo. Kira-kira apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Mengungsi? Ada yang udah mulai ngasuh air, ada yang udah mulai menyediakan persediaan air. Bayangkan begitu berharganya air. Karena dalam Al-Quran pun disebutkan oleh Allah bahwasanya air itu adalah sumber kehidupan. Bukankah Bapak Ibu lahir dari sepercik air mani? Bukankah dunia ini 2/3-nya adalah air? Itu semua membutuhkan air. Bapak Ibu bisa tidak makan 3 hari, tapi apakah bisa tidak minum 3 hari? Tidak. Ini begitu luar biasanya air. Makanya Allah mengingatkan kaum Ad dengan cara menghentikan air selama 3 tahun lamanya, sehingga mereka merasa tersiksa kekeringan. Tapi ketika Hud datang mengingatkan kepada mereka, wahai kaumku, sesungguhnya ini adalah azab Allah. Mari kembali kepada Allah. Kita mohon ampun kepada Allah agar Allah menyudahi azab ini. Kaum Ad dengan sombongnya, tidak, sesungguhnya ini adalah memang sedang musim panas saja. Sebentar lagi pasti akan hujan. Ketika dalam kisah Israiliyah dikatakan jemaah, beberapa orang diutus ke Mekah, tapi ketika sampai di perjalanan, apa yang mereka lakukan? Mereka bertemu dengan wanita-wanita. Mereka justru malah berdansa menari. Mereka tidak menunaikan apa yang diperintahkan. Pada perintahnya ke Mekah, ayo kamu ke Mekah, kamu berdoa sama Allah. Pada perintah awalnya suruh berdoa, tapi mereka enggan untuk melakukan itu sampai mereka lupa jemaah. Datanglah awan dari sebelah ufuk sana, awan yang sangat hitam pekatnya luar biasa. Ada orang kaum Ad dikatakan bahwasanya, wahai kaum Ad, sesungguhnya hujan mau datang, karena melihat awan yang sangat hitam. Tapi ada seorang wanita yang diperlihatkan oleh Allah bahwasanya isi yang ada di dalam awan hitam itu adalah bukan air, tetapi api dan banyak sekali badai yang terkumpul di dalamnya. Sampai wanita ini datang ke kaum Ad, wahai kaum Ad, sesungguhnya itu bukan hujan, sesungguhnya itu api yang mau datang menghampiri kita. Langsung seketika mereka di bumi hanguskan jemaah. Allah kisahkan kisah ini dalam Al-Quran surah Al-Haqqah, bahwasanya angin topan ini menghampiri mereka selama 8 hari 7 malam. Bahkan Allah mengatakan sampai mereka itu habis semuanya seperti batang kurma yang lapuk. Jadi dulu jemaah, mereka itu karena ingkar akan azab Allah, mereka mengatakan untuk disegerakan azab, Allah datangkan azab kepada mereka. Ketika angin itu datang, mereka diambil, diombang-ambingkan di atas, dibantingkan lagi ke muka bumi sampai putus semua kepalanya jemaah. Jadi saking pedihnya azab Allah ketika itu, tidak ada tersisa satupun dari kaum Ad. Makanya Allah ceritakan kisah ini untuk pembelajaran untuk kaum-kaum setelahnya, bahwasanya jangan kita untuk meminta kepada Allah itu azab, dan jangan meminta untuk kita didatangkan secepat mungkin azab Allah, karena azab Allah itu sangat pedih. Dan ayat ini dan kisah ini
sangat berkorelasi dengan pembahasan kita pada kesempatan kali ini, jemaah. Karena apa? Mereka-mereka yang jauh dari Allah ini adalah orang-orang yang tidak paham, orang-orang yang tidak tahu. Sedangkan kita-kita yang sudah paham dan sudah tahu bahwasanya mendekatkan diri kepada Allah itu akan memberikan dampak positif untuk kehidupan kita di akhirat kelak. Jadi dari kaum Ad tadi kita dapat pembelajaran, jemaah, bahwasanya telah datang Rasul-Rasul kepada mereka, tapi ketika mereka durhaka terhadap Allah dan Rasulnya, mereka mendapatkan konsekuensinya. Kenapa kok umat Muhammad kok tidak didatangkan azab sebagaimana orang-orang terdahulu? Kenapa demikian? Karena ada di satu waktu pernah Rasulullah SAW itu berdoa akan 3 perkara, jemaah. Salah satu di antaranya doanya yang dikabulkan oleh Allah, ya Allah, jangan engkau azab umatku. Bayangkan, Rasulullah masih mengingat umatnya, Rasulullah masih memperdulikan umatnya, bahkan masih dipikirkan akan kita. Kalau Bapak Ibu kira-kira menjadi seorang Rasul ketika itu, kira-kira apa yang akan dilakukan? Peduli atau tidak dengan umatnya? Langsung berdoa, semoga yang penting aku sudah selesai urusanku di dunia, yang penting aku sudah selesai, aku sudah melakukan yang terbaik untuk Allah. Ketika aku sudah meninggal, ya udah silakan dilanjutkan. Tetapi tidak dengan Rasulullah. Rasulullah benar-benar diutus untuk rahmat bagi seluruh alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jemaah, apakah kita tidak merindukan Rasulullah? Sedangkan Rasulullah yang sangat teramat merindukan kita. Bahkan sampai kita belum lahir, kita belum muncul, nenek moyang kita belum ada, hanya Rasulullah yang peduli akan umatnya. Sampai di ujung akhir hayatnya masih mempedulikan, wahai Jibril, apakah boleh semua rasa sakit sakaratul maut umatku ini semua limpahkan saja kepadaku? Apa jawab Jibril? Tidak, wahai Rasulullah, tidak, wahai kekasih Allah. Allah tidak mengabulkan permohonanmu, karena Allah ingin memberikan hal ini merata kepada setiap yang bernyawa, bahwasanya mereka yang memiliki nyawa pada hakikatnya harus memaham akan sakitnya sakaratul maut itu, jemaah. Ini jemaah sekarang yang tidak merasakan atau belum merasakan sakitnya sakaratul maut, cuma bisa membayangin aja. Tapi coba jemaah, nanti suatu saat kita semua akan merasakan itu, jemaah. Makanya kita selalu berdoa kepada Allah, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, permudahkanlah sakaratul maut hamba, ya Allah. Ya Allah, sakaratul maut yang sangat pedih itu, ya Allah. Ya Allah, sakit sekali jemaah. Makanya kenapa kok kita disuruh diperintahkan untuk berdoa yang demikian? Karena sakit pedihnya sakaratul maut. Kecuali orang-orang yang syahid, orang-orang yang meninggal di jalan Allah, mereka meninggal dengan tidak merasakan rasa sakaratul maut. Bayangkan jemaah, saudara-saudari kita yang ada di Syam sana, yang mereka meninggal mohon maaf karena dibom, yang mohon maafnya juga kadang tangannya sudah tidak utuh, kadang isi perutnya keluar, kadang kepalanya hancur, kadang kakinya sudah terpisah dari jasadnya. Mereka tidak merasakan sakitnya sakaratul maut. Dan kita dilarang untuk mengatakan mereka meninggal. Karena apa? Allah menjelaskan sesungguhnya mereka hidup di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jemaah dirahmati oleh Allah, penghujung tahun. Apa yang dimaksud dengan penghujung tahun pada kesempatan kali ini? Jadi jemaah, Allah menyebutkan dalam Al-Quran surah At-Taubah, ya, ayat yang ke-36 dijelaskan dari 12 bulan yang Allah turunkan atau Allah tetapkan ada 4 bulan haram, yang dimana 4 bulan haram ini adalah bulan yang istimewa. Bulan apa saja jemaah? Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, pada kesempatan kali ini kita sudah memasuki bulan apa? Dzulqa'dah. Artinya sebentar lagi kita akan memasuki bulan Dzulhijjah. Maka
Makanya kita persiapkan penghujung tahun ini, karena dari 12 bulan yang Allah berikan, bulan ke-12 inilah puncak dari segala ritual ibadah ketika kita melakukan kehidupan dalam satu tahun. Kenapa demikian jemaah? Kenapa kok di Dzulhijjah? Kenapa kok bulan 12 itu Dzulhijjah? Jadi jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah itu menginginkan kita untuk memperbanyak mengevaluasi diri. Kemarin Ramadan yang kita lakukan, apakah sudah memberikan dampak untuk kita meningkatkan takwa kepada Allah? Apakah ketika Syawal tiba, apakah kita sudah meningkat takwa kita di hadapan Allah? Makanya pada kesempatan kali ini Allah datangkan Dzulqa'dah agar kita dapat mempersiapkan Dzulhijjah. Bayangkan 3 ritual yang paling besar dalam satu bulan jemaah. Apa saja itu? Allah perintahkan Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat. Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat. Haji itu adalah ritual ibadah yang dilakukan pada bulan yang dimaklumi. Artinya apa? Artinya ini adalah bulan yang sudah Allah tentukan. Al-Hajju Ashhurun Ma'lumat. Ternyata haji Allah perintahkan untuk meningkatkan takwa. Bayangkan semua ayat yang Allah firmankan dalam Al-Quran ujungnya untuk takwa. Puasa ujungnya untuk takwa. Salat Al-Baqarah ayat 2 ayat 3. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Siapa orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Bayangkan jemaah, semua ritual ibadah yang kita lakukan itu adalah untuk meningkatkan takwa. Dan puncaknya di bulan Dzulhijjah ini adalah keutamaannya sangat banyak sekali jemaah. Kenapa kok haji? Kenapa haji itu diperintahkan di satu bulan? Kenapa tidak setiap bulan? Agar manusia itu dia bisa serius untuk melakukan ibadah itu dan bisa untuk benar-benar berevaluasi diri, introspeksi diri. Kira-kira 1 tahun kemarin apa yang sudah menjadikan diri kita jauh dari Allah? Makanya Allah perintahkan kalian bagi yang mampu berhaji maka berhajilah. Dan kalian yang belum mampu berhaji Allah perintahkan apa? Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar. Sungguh Muhammad, aku telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kalian. Fashalli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat dan berkorbanlah. Wanhar itu sesungguhnya artinya bukan berkorbanlah. Wanhar asal katanya nahara. Nahara itu adalah menyembelih. Menyembelih dalam bahasa Arab itu ada 2, dzabaha dan nahara. Kalau dzabaha itu menyembelih dengan dijatuhkan dulu, itu namanya dzabaha. Kalau menyembelih dengan cara tidak dijatuhkan dulu, itu namanya nahara. Sedangkan konteks ayat ini menggunakan kata wanhar, nahara. Kenapa kok harus hewan yang tidak dijatuhkan? Apa hewan yang tidak dijatuhkan dulu sebelumnya coba? Unta. Seolah-olah Allah ingin memerintahkan kepada kita bukan menyembelih atau berkorban hewan unta, bukan. Tapi carilah atau kalau kalian mampu berkorbanlah dengan hewan yang terbaik. Bukan cuma sekedar hewan aja. Kalau cuma sekedar hewan, udahlah hewan yang pincang aja nggak apa-apa, hewan yang udah penyakitan aja lah udah.
Itu silakan jamaah ya. Tapi Allah pernah berkata dan berfirman, kurban yang seperti ini tidak akan pernah Allah terima. Tapi kurban yang Allah terima adalah dia yang berkorban itu niat, memiliki effort itu semangat, punya ghirah untuk benar-benar niat berkorban. Karena apa jemaah dirahmati oleh Allah, berkorban yang terbaik itu bukan yang 1,1 ton, bukan yang 10 juta, bukan yang 15 juta, bukan. Tapi sesuai dengan kadar kemampuannya, dia merasa bahwasanya ini adalah korban yang terbaik. Bapak ibu punya budget berapa? Gunakan itu yang terbaik. Kita seringkali makan enak, kita diberikan nikmat hidup, kita masih bisa ngisi bensin setiap waktu, gitu kan? Ngisi kuota nggak pernah bolong isinya. Tapi kenapa kok untuk berkorban sulitnya luar biasa? Kalau untuk langsung mengeluarkan 3 juta itu memang berat. Tapi coba 1 bulan 200, nggak kerasa tiba-tiba udah 2.400.000 aja nih, tinggal nyobain 600, gampang jemaah. Tapi kalau yang mau mengeluarkan 3 juta memang berat. Tapi kalau dilakukan secara berangsur-angsur akan terasa ringan jemaah. Makanya Allah perintahkan kita untuk berkorban yang terbaik. Karena apa? Kalau tidak terbaik, Allah pernah kisahkan dulu jemaah. Ini adalah asal muasal kenapa kok kita diperintahkan untuk kurban. Kurban asal katanya itu adalah qoroban, yaitu dekat. Sehingga ketika ditambahkan alif dan nun di belakangnya, rumusnya berubah menjadi qoroban, sehingga menjadi kurban, bukan qoroban. Qoroban itu artinya dekat. Kalau udah tambahkan alif dan nun di belakangnya jadi kurban, itu artinya sangat dekat, semakin dekat, selalu menjadi lebih dekat. Itu namanya kurban. Jadi kurban itu secara bahasa artinya jemaah, yaitu segala aktivitas yang dapat mendekatkan diri kita kepada Allah, itu namanya kurban. Bukannya beri hewan kurban, itu nanti. Makanya kenapa kok kisah ini menjadi asal muasal kita diperintahkan untuk kurban. Itu dulu ada seorang putra nenek moyang kita, yaitu putranya Nabi Adam alaihissalam, adalah Qabil dan Habil, seorang kakak beradik yang bertakwa kepada Allah. Tapi ketika di satu masa Allah ingin melihat, wah mereka berdua sama-sama bertakwanya kepadaku. Coba sekarang aku ingin memberikan cobaan kepada mereka, kira-kira siapa yang paling bertakwa. Diperintahkanlah mereka untuk berkurban dengan harta benda yang mereka miliki. Qabil itu adalah seorang petani, sedangkan Habil adalah seorang peternak. Qabil itu diceritakan itu memiliki ladang yang sangat luas dan sayurannya subur-subur semua. Tapi ketika diperintahkan untuk berkurban, apa kata Qabil? Qabil hanya mengatakan, sesungguhnya Allah itu tidak memakan sayur-sayuran, Allah tidak mengonsumsi sayur-sayuran, maka dari itu aku berkurban dengan sayur-sayur yang busuk. Bayangkan, sayur yang busuk buat kurban jemaah. Jemaah yang saya tahu busuk, jangan kasih aja ke tetangga. Tetangganya mau atau enggak? Enggak mau jemaah, ya. Sedangkan si Habil ini, dia adalah seorang peternak. Dia beranggapan, ya Allah memang tidak makan, Allah tidak minum, tapi Allah akan melihat kesungguhan seorang hamba. Makanya si Habil ini dia berkorban dengan hewan yang terbaik. Sehingga apa kata Allah dalam Al-Quran surah kelima Al-Maidah ayat 27, In qarban qurbanan fatuqbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Kalimatnya menggunakan kata lam. Bayangkan jemaah, lam itu jadi dalam bahasa Arab ada 3. Tidak itu ada 3. Yang pertama lam, yang kedua lam, yang ketiga lam. Ya, kalau lam itu cuma 3. Kalau lam dulu nggak pernah atau dulu pernah, tapi besok udah nggak akan pernah, itu lam. Tapi kalau udah menggunakan kalimat lam,
dulu nggak pernah, sampai kapanpun nggak akan pernah. Makanya kok muncul lam yalid wa lam yulad. Allah itu dari dulu sampai kapanpun nggak akan pernah beranak dan diperanakkan. Makanya ayat ini tadi kau menggunakan kata lam, Allah mengatakan kurbannya Habil diterima oleh Allah, sedangkan kurbannya Qabil sampai kapanpun tidak akan pernah diterima oleh Allah. Karena apa? Menggunakan sayur mayur yang busuk. Muncullah ayat Al-Quran surah Al-Hajj ayat 37, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Memang daging darah hewan kurban itu tidak akan pernah sampai kepada Allah, tapi yang sampai kepada Allah itu adalah seberapa mereka bertakwa kepada Allah. Turunlah ayat ini jemaah. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Bayangkan ya, jadi seberapa takwa kita kepada Allah, bukan hewannya seperti apa, tapi bagaimana kesungguhan kita dalam berkorban itu sendiri. Sehingga muncullah ketika zaman Nabi Ibrahim, muncullah syariat ini dipertegas oleh Allah jemaah. Qabil dan Habil dulu diperintahkan oleh Allah berkorban. Makanya Nabi Ibrahim, Nabi yang luar biasa dahsyatnya, Allah juga ingin menguji. Dulu orang-orang terdahulu sebelum Ibrahim diberikan cobaan oleh Allah untuk melihat seberapa besar ketakwaan mereka. Sekarang Ibrahim sudah sangat luar biasa, sehingga akan aku coba lebih dahsyat lagi dari sebelumnya. Turunlah ayat Al-Quran surah As-Salat surah 37 ayat 102. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adba'uka fanzur madza tara. Datanglah mimpi kepada Ibrahim di suatu malam menyembelih putranya Ismail, sehingga Ismail ketika Ibrahim itu sudah bangun, Ismail ditanyai oleh Ibrahim, wahai anakku, sesungguhnya tadi malam aku diperintahkan oleh Allah itu untuk menyembelihmu. Kira-kira kalau bapak dan bapaknya bapak itu mendapatkan mimpi itu, apa yang akan bapak lakukan? Nah, besok bapak mau menyembelih kamu nih, diperintahkan sama Allah. Bapak kira-kira akan gimana? Sebagai seorang anak, kalau tahu bapaknya diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih, bapak kira-kira gimana Pak? Takut? Atau kabur? Atau kemana? Gak tahu jawabannya. Tapi syariat ini kenapa Allah turunkan kepada Nabi Ibrahim? Karena Ibrahim sangat kuat takwanya kepada Allah, sehingga ketika diperintahkan, wahai Ibrahim, sesungguhnya aku memerintahkan untuk menyembelih Ismail. Bayangkan, mendatangkan Ismail ke dunia aja, pengharapan seorang ayah bernama Ibrahim dengan istrinya Siti Hajar itu luar biasa dahsyatnya. Menunggu bertahun-tahun tidak muncul, menunggu bertahun-tahun lamanya Ibrahim menunggu gak dapat keturunan. Ketika sudah datang keturunan yang bernama Ismail, Allah perintahkan untuk menyembelih. Ibu lama gak dapat anak, 10 tahun dapat anak, tiba-tiba Allah perintahkan untuk sembelih anak ibu. Ibu gimana Bu? Apa yang akan ibu lakukan? Astagfirullah, itu bukan Allah, itu syaitan gitu ya. Kita merasa bahwasanya mimpi itu adalah cuma bunga tidur, tapi tidak dengan Ibrahim. Karena saking dekatnya kepada Allah, datanglah syariat untuk menyembelih putranya Ismail. Ketika diperintahkan untuk menyembelih, lihat kalimatnya, qala ya abati fa'al ma tu'mar. Ismail dengan lemah lembut berkata kepada Ibrahim, kalau memang itu adalah perintah Allah, lakukan sekarang juga wahai ayahku, jangan tunda. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Niscaya Allah jadikan aku sebagai orang-orang yang bersabar.
dengan teguh, dengan tegaknya luar biasa. Seorang ayah mendapatkan mimpi itu, mengajak putranya Ismail berdiskusi, menurutmu gimana nak? Kalau itu memang perintah Allah, ayo ayahku sembelihlah aku, nggak apa-apa. Insya Allah aku akan menjadi orang yang bersandar di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan sampai di penghujung masa hidupnya jemaah, bukan penghujung masa hidup, ketika ingin disembelih, Ismail alaihissalam saking gak teganya melihat ayahnya yang sangat berat sekali beban yang harus dipikul oleh ayahnya itu. Kemudian Ismail berkatalah kepada Ibrahim, wahai ayahku, kalau kamu ingin menyembelihku, tutuplah kepalaku sehingga engkau tidak melihatku, dan hilanglah rasa ketidaktegaanmu. Wahai ayahku, ketika engkau ingin menyembelihku, coba tajamkan pisaumu agar aku tidak meronta-ronta kesakitan. Wahai ayahku, ketika engkau ingin menyembelihku, coba ikat kedua tangan dan kakiku sehingga aku tidak meronta-ronta kesakitan. Wahai ayahku, ini ada baju terbaikku, berikan kepada ibundaku karena aku sangat mencintainya. Bayangkan, mau disembelih masih sempat-sempatnya seperti itu, Bu, Pak. Sampai ketika itu, dan tadi dijadikan sebagai sunnah berkorban, betul? Tajamkan pisaunya, najuminya jangan di depan hewan kurban, ya. Tajamkan pisaunya, ikat hewannya, dan tebasnya pun sekali, nggak boleh serek. Jangan. Sakitnya kayak apa hewan itu jamaah kalau menyembelihnya seperti itu? Kita aja yang melihat aja rasanya kebayang loh, gimana rasanya leher kita yang dibegitukan jamaah. Makanya syariatnya diperintahkan untuk sekali tebas selesai. Sehingga jamaah yang berkorban ini, apalagi panitia korban, kita persiapkan mulai dari sekarang. Tajamkan pisaunya mulai dari sekarang. Kemudian gunakan syariat yang benar-benar Rasulullah SAW contohkan. Menajamkan jangan di depan hewan kurban, disembelih hewan yang lain jangan dipertontonkan di depannya. Stres nanti jemaah, ya. Hewannya itu stres, makanya kayak heran kok ada sapi tiba-tiba kabur sampai ke jalanan, sampai dikejar-kejar. Itu karena itu jemaah, stres sapinya. Mau disembelih udah lihat dulu temannya udah disembelih, udah dikulitin, udah darah udah di mana-mana. Mereka stres jemaah. Makanya ini sebagai upaya kita dalam meningkatkan takwa kepada Allah, juga jangan sampai kita malah melanggar hal-hal yang tidak Allah sukai. Sehingga jemaah dirahmati oleh Allah, bulan Dzulhijjah ini memberikan pesan yang teramat dalam untuk kita. Kalau kita masih belum bisa berhaji, belum mampu, maka lakukan yang kedua, yaitu berkurban. Kalau kita masih belum dimampukan oleh Allah berkurban, maka lakukan yang ketiga jemaah. Apa itu? Berpuasa di hari Arafah, mengampunkan dosa sebelumnya dan menghindarkan dosa dari 1 tahun yang akan datang. Sehingga jemaah dirahmati oleh Allah, Ustaz, bagaimana ya Ustaz? Saya itu cuma bisanya berkorban 1, tapi saya pengen gonta-ganti. Tahun ini ayah saya, tahun depan ibu saya. Pertanyaan saya, apakah tahun depan ibu atau bapak masih hidup? Belum tentu jemaah. Tadi saya mau datang ke sini, tetangga saya aja ada yang meninggal dunia loh jemaah. Ada yang meninggal dunia, saya sampai, ya Allah, emang yang kemarin masih masih melihat orangnya, masih menyapa, masih sekarang subhanallah sudah Allah panggil. Gak nyangka ya jemaah dirahmati oleh Allah. Makanya kalau ingin berkorban, coba niatkan satu hewan kurban itu untuk satu keluarga, jangan untuk diri sendiri atau hanya untuk perseorangan, jangan. Niatkan untuk satu keluarga. Pak, dari ini kami ingin berkorban atas nama keluarga bapak ini. Niatkan untuk satu keluarga, itu boleh jemaah. Apa dalilnya? Rasulullah dulu ketika ingin berkorban, kambingnya itu diniatkan korban ini untuk keluargaku dan untuk umatku di masa yang akan datang yang sampai akhir hayatnya tidak mampu untuk berkorban.
Jadi jamaah yang kok sampai sekarang belum mampu berkorban, ternyata sudah dihitung berkorban. Karena apa? Rasulullah belum pernah melakukan itu dengan mengatasnamakan umatnya. Jadi jamaah, semoga Allah lapangkan rezeki kita semuanya, agar kita semua yang ada di sini bisa berkorban di tahun ini, insyaallah. Bismillah. Jadi jamaah yang terakhir, kisah bulan Dzulhijjah ini banyak sekali pembelajaran untuk kita. Seberapa berat dan besarnya pengorbanan Nabi Ibrahim untuk mengorbankan putranya Ismail, itu memberikan gambaran kepada kita. Ini loh, kalian tuh gak disuruh membeli anak kalian. Kalian itu cuma diperintahkan untuk memberikan sedikit harta kalian, disisihkan untuk berkorban aja. Tapi kenapa kok kalian sulit minta ampun? Seolah-olah Allah tuh ingin mengatakan itu. Coba kalau dulu tidak digantikan dengan seorang atau seekor domba, bayangkan apa yang sampai saat ini disembelih jemaah. Manusia yang disembelih, ya. Tapi tidak dengan kita. Dengan syariat yang luar biasa, Allah sudah mengemas bahwasanya kita diperintahkan oleh Allah untuk berkorban dengan yang terbaik. Gunakan harta terbaik, gunakan hewan terbaik, dan gunakan amanah bagian panitia itu, jadikan itu sebagai ladang amal jariah yang terbaik untuk kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ustaz, tapi saya itu kan mau berkorban jauh, tapi gimana cara saya agar tahu kalau hewan saya disembelih? Titipkan kepada panitianya, Pak Panitia, kalau nanti hewan saya mau disembelih, tolong kabari saya ya. Itu boleh jangan. Tujuannya apa? Agar ketika disembelih kita bisa berdoa sama Allah. Ya Allah, hewanku sudah disembelih. Ya Allah, mulai detik ini ya Allah, hapuskan sifat-sifat kehewananku. Ya Allah, hilangkan nafsu-nafsu yang selama ini merajai dalam tubuh hamba. Ya Allah, karena apa? Semua nafsu itu terkumpul pada hewan. Makanya kenapa kita diperintahkan untuk menyembelih hewan? Karena kita diperintahkan untuk menyembelih nafsu kita. Kemarin puasa kita udah menahan nafsu. Sekarang sebentar lagi berjumpa dengan Dzulhijjah, berjumpa dengan Idul Kurban. Jadikan itu sebagai momen kita untuk benar-benar mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah perintahkan, kenapa dalam hadis riwayat Muslim dikatakan, ketika memasuki 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, Allah memerintahkan kita melalui Rasulnya, peliharalah kuku kalian dan rambut kalian. Artinya apa? Jangan dipotong. Loh, tapi kalau saya dipotong ya gak apa-apa. Kenapa demikian? Itu sunnah jemaah. Kenapa harus demikian? Karena seolah-olah kita yang ada di sini itu bisa merasakan nilai-nilai orang yang sedang berhaji jemaah. Orang yang berhaji sambil menunggu 9 Dzulhijjah, mereka berusaha mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak baca Quran, memperbanyak sholat sunnahnya. Kita yang ada di sini, harapannya yang tidak ikut haji juga memiliki nilai yang sama selayaknya orang yang sedang berhaji. Sehingga Allah perintahkan kepada kita melalui Rasulnya, peliharalah kuku kalian dan rambut kalian sampai hewan kalian dipotong. Bukan sampai 10 Dzulhijjah, tapi sampai hewan kalian dipotong. Nah, kalau hewan kalian dipotong tanggal 12 Dzulhijjah, berarti 12 Dzulhijjah baru potong rambut, potong kuku. Tapi kalau ada sesuatu yang harusnya kita harus potong rambut dulu atau potong kuku sebelum hewan kita disembelih, pun tidak masalah. Jangan, itu hanya sunnah yang Rasulullah SAW contohkan. Karena yang di sana yang berhaji dengan orang yang di sini kalimatnya sama jemaah. Mereka melempar jumrah dengan kata kalimat Bismillahi Allahu Akbar, sedangkan yang di sini menyembelih pun dengan kalimat Bismillahi Allahu Akbar. Kalimat yang sama dengan ritual yang berbeda, tetapi memiliki puncak tujuan yang sama. Apa itu? Meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Sehingga jemaah dirahmati oleh Allah, semoga di penghujung tahun bulan Dzulhijjah ini yang sebentar lagi kita jumpai bersama, mari sama-sama kita mengevaluasi diri. Perintahnya Allah itu kalau kita memasuki 2 hari besar, yang pertama Idul Fitri, yang kedua Idul Adha, Allah sudah jelaskan dalam Al-Baqarah ayat 185 di bagian akhir. وَلِتُكَبِّرُوا عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Kalau kalian sudah menyelesaikan seluruh aktivitas ibadah kalian dengan luar biasa dahsyatnya, maka walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, memperbanyak mengagungkan asma Allah. Dan ini sebagai dalil ketika memasuki malam Idul Fitri atau malam 10 Dzulhijjah itu kita diperintahkan untuk Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Perbanyaklah mengagungkan asma Allah. Karena apa? Itu sebagai sarana kita mengevaluasi diri. Ternyata malam 1 Syawal, malam 10 Dzulhijjah itu adalah malam di mana seorang hamba itu bermuhasabah. Coba jemaah, orang yang beribadah haji, ya, orang yang sedang beribadah haji di Arafah, itu puncak ibadah umat muslim satu dunia. Apa yang mereka lakukan di Arafah? Apa yang mereka lakukan coba? Berdoa, memperbanyak berintrospeksi diri. Sehingga jemaah dirahmati oleh Allah, di penghujung tahun ini mari kita sama-sama untuk berintrospeksi diri, untuk menjadi hamba yang lebih baik lagi. Sudah melewati Ramadan, sudah melewati Syawal, harapannya memasuki nanti bulan Dzulhijjah kita semakin siap. Ketika 1 Muharram tiba, bulan atau tahun barunya umat muslim, kita sudah kembali benar-benar hamba yang fitrah kembali jemaah. Kembali karena apa? Muharram itu salah satu bulan haram yang Allah turunkan. Semoga jemaah dilapangkan segala rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dilapangkan selalu segala kemudahan-kemudahan dalam menjalani aktivitas hidupnya. Sebelum kami tutup jemaah dirahmati oleh Allah, apakah ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Cukup? Alhamdulillah. Harapannya nanti sampai hari Idul Adha, sunnah-sunnah maupun syariat yang diajarkan oleh Rasulullah bisa kita maksimalkan sehingga sudah tidak ada pertanyaan lagi dalam diri kita. Ustaz, gimana sih caranya kayak gini? Oh, gimana sih caranya kita menyembelih? Oh, gimana sih caranya ini? Jangan dipertanyakan, karena apa jemaah? Karena itu adalah seharusnya kita sudah paham. Mumpung masih ada kesempatan menjelang hari Idul Adha, carilah ilmu sebanyak-banyaknya. Ini yang diajarkan ulama-ulama kita terdahulu. Kalau kita ingin ke majelis ilmu atau penerapan ilmu, kita lakukan untuk belajar dulu sebelum kita memasuki majelis taklim itu. Imam Syafi'i belajar kepada Imam Malik rahimahullah, berjalan 30 hari lamanya. Apa yang dilakukan dalam perjalanan? Imam Syafi'i membaca kitabnya Imam Malik, yaitu kitab Muwatta. Sehingga ketika datang di majelis taklim, Imam Syafi'i sudah hafal jemaah kitab Al-Muwatta itu. Sehingga ketika sudah selesai belajar itu, Imam Syafi'i bisa melakukan dakwah dengan mudahnya. Karena apa? Karena tadi dipermudah dalam menuntut ilmu dengan cara apa? Mempelajari itu sebelum hari. Makanya Bapak Ibu yang sudah akan berjumpa dengan apa yang menjadi hajat-hajatnya,
pelajari sebelum hajat-hajat itu dipertemukan di hari H. Mau kurban, ya berarti ilmu-ilmu tentang kurban harus dikuasai dulu. Ingin puasa, jadi amal ibadah ketika puasa itu ilmunya juga harus diperdalam sebelum memasuki hari H-nya. Jangan ketika udah masuk hari H baru dipertanyakan. Contoh jemaah, udah menyembelih hewan kurban, tinggal disembelih. Ini gimana Pak cara motongnya Pak? Ini gimana cara motongnya? Udah mau ibadah haji, udah sampai Masjidil Haram, ini gimana Pak? Ini gimana? Kebingungan sendiri jemaah. Jadi harus kita kuasai keilmuan sebelum di hari-hari itu. Barakallahu fikum. Mari kita tutup perjumpaan pada kesempatan yang berbahagia ini dengan berdoa, bermunajat, menundukkan kepala sejenak kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni segala dosa-dosa kami, ampuni dosa-dosa kedua orang tua kami, ampuni dosa-dosa para pemimpin bangsa kami, ampuni dosa-dosa guru-guru kami, pasangan kami, dan orang-orang yang kami cintai. Ya Allah, ya Tuhan kami, haramkan siksa api neraka dan siksa kubur untuk kedua orang tua kami. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, sayangi kedua orang tua kami, berikan tempat terbaik di sisi-Mu. Ya Allah, jangan siksa mereka. Ya Allah, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan min an-nar wa afa 'inda al-hisab. Ya Allah, mudahkan hajat-hajat kami, lancarkan segala urusan kami, lapangkan rezeki kami, agar kami dapat berkurban di tahun ini. Ya Allah, berkahi sisa usia kami, istiqomahkan kami sampai Engkau wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, ada di antara saudara kami atau anggota keluarga kami atau orang-orang yang kami cintai sedang sakit. Ya Allah, izinkan untuk cabut penyakitnya. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan penyakitnya itu sebagai maghfirahnya. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, dan yang maha memberikan banyak sekali kenikmatan dalam hidup kami. Jangan Engkau berikan kepada kami sifat hasad, jangan berikan Engkau kepada kami sifat dengki. Ya Allah, peliharalah hati kami agar hati kami selalu bersih. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni segala kesalahan kami karena belum mampu seutuhnya membela saudara-saudari kami yang ada di Timur Tengah sana. Ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami, hanya kepadamu kami meminta perlindungan. Ya Allah, jauhkan kami dari musuh-musuh kami dan orang-orang yang ingin menjatuhkan kami. Ya Allah, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi habli minas salihin, berikan anak keturunan kami yang salih salihah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Sehat selalu jemaah. Mohon maaf bila ada banyak sekali kekurangan dan kekhilafan. Mungkin sejak Idul Fitri kemarin belum berjumpa dengan kami. Kami mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga lapang selalu rezekinya Bapak Ibu, sehat selalu, panjang umur selalu. Akhirul kalam, nur wal qalam wa ma yasturun. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.